Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW sebagai suri tauladan sepanjang masa, yang sangat mencintai umatnya serta membawa umatnya keluar dari zaman jahiliyah, dan kita bisa menikmati iman dan Islam saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sejarah munculnya ilmu kalam dan aliran kalam beserta latar belakangnya. Di masa Nabi Muhammad SAW, ilmu kalam belum begitu dikenal karena semua pertanyaan dan persoalan umat pada masa itu dapat ditanyakan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu kalam baru dikenal pada masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Timbulnya ilmu kalam dipicu oleh adanya persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menyebabkan penolakan Muawiyah kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perseteruan Muawiyah atas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang memuncak menyebabkan terjadinya perang yang dinamakan Perang Siffin. Peperangan ini akhirnya berakhir dan keputusan tahkim atau arbitrase, yaitu solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun keputusan itu lalu dijadikan sebagai alat politik untuk memecah kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjadi dua bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Dari sinilah aliran-aliran kalam lainnya terbentuk nantinya. Sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima tipu muslihat politik dari utusan pihak Muawiyah, Ammar bin Ash, dalam peristiwa tahkim membuat pihak yang sebelumnya mendukungnya kecewa lalu meninggalkannya. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib telah melakukan suatu kesalahan yang fatal. Dalam sejarah Islam terdapat berbagai aliran-aliran yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Aliran tersebut ialah Syiah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aliran-aliran tersebut beserta latar belakangnya. Aliran kalam yang pertama yakni aliran Khawarij. Terdapat beberapa pengertian dari Khawarij, yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti barisan yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Latar belakangnya adalah karena mereka kecewa atas sikap Ali yang menerima tahkim. Kemudian mereka mendukung barisan Muawiyah bin Sufyan. Khawarij memiliki prinsip ajarannya atau doktrin, yaitu umat muslim yang berbuat maksiat dan mati sebelum tobat dihukum kekal di neraka, tidak patuh kepada kepala negara bila dia berbuat zalim. Pelaku dosa disebut kafir. Amal saleh bagian esensial dari iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan keimanan disebut dengan kafir. Yang kedua, aliran Syiah. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti pembela atau pengikut seseorang. Latar belakang aliran ini, menurut Montgomery Riwayat, aliran Syiah mulai muncul ketika berlangsungnya Perang Siffin. Dalam peperangan ini,
sebagai respons atas penerimaan Ali terhadap tahkim atau arbitrase yang ditawarkan oleh Muawiyah. Kelompok Syiah adalah kelompok yang mendukung sikap dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Doktrin aliran Syiah yaitu tauhid bahwa Allah Maha Esa, Allah Maha Adil. An-Nubuwah atau kaum Syiah meyakini bahwa Nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan dan meyakini Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW yang suci dari aib dan tidak ada cacat sebagai Nabi beserta ahlul baitnya seperti Ali, Fatimah, Hasan Hussein dan 9 imam dari keturunan Hussein. Al-imamah atau pemimpin adalah para imam sebagai penerus kenabian. Al-Ma'ad, mereka percaya akan terjadinya hari kebangkitan. Aliran yang ketiga yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata arja'a yarji'u yang berarti menunda atau menangguhkan. Disebut Murji'ah karena prinsip mereka yang menunda penyelesaian konflik antara Ali, Muawiyah dan Khawarij. Mereka enggan mengatakan siapa yang benar di antara ketiganya. Dasar ajaran aliran Murji'ah yaitu menunda hukum atas Ali, Muawiyah, Amr bin Ash dan Abu Musa al-Ash'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Menyerahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala atas muslim yang berbuat dosa besar. Meletakkan pentingnya iman daripada amal. Memberikan pengharapan kepada muslim yang berbuat dosa besar untuk memperoleh ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Aliran yang keempat, aliran Jabbariyah. Jabbariyah berasal dari kata jabbaro yang berarti memaksa atau mengharuskan orang lain. Yang dimaksudkan aliran Jabbariyah adalah paham yang menyebutkan segala perbuatan manusia ditentukan oleh qada dan qadar. Doktrin ajaran dari aliran Jabbariyah terbagi menjadi dua aliran, yaitu aliran ekstrim dan aliran moderat. Aliran ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak ada kehendak dan tidak memiliki kebebasan. Tokoh dari aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Sedangkan aliran moderat ditokohi oleh Husain bin Muhammad Najr yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia dan manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkannya. Adapun mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabbariyah, tidak adanya penjelasan yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham Jabbariyah muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Selanjutnya, aliran yang kelima yaitu aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadar yang bermakna kemampuan atau kekuatan. Qadariyah merupakan suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Aliran Qadariyah memiliki doktrin ajaran orang yang berbuat dosa besar disebut fasik dan kekal di neraka, mendapatkan balasan surga dan neraka sesuai kehendak Allah. Allah Maha Esa dan tidak memiliki sifat azali seperti mendengar, melihat, namun Allah Maha Kuasa. Dan yang terakhir, akal manusia mengetahui baik dan buruk walaupun tidak menurunkan agama. Latar belakangnya muncul aliran Qadariyah adalah sebagai sebuah isyarat di mana para penganut paham ini menentang kebijakan politik yang saat itu diterapkan oleh Bani Umayyah karena dianggap kejam. Yang keenam, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang bermakna memisahkan diri. Aliran ini disebut memisahkan diri karena mendapat pengaruh dari filosof barat yang dioptimalkan oleh rasio akal sebagai dasar argumentasinya.
Doktrin ajaran dari aliran Mu'tazilah yaitu at-tauhid atau keesaan Allah, Allah Maha Adil, janji dan ancaman, al-manzilah bainal manzilatain, dan amar ma'ruf nahi munkar. Aliran Mu'tazilah lahir pada abad permulaan kedua Hijriah di kota Basrah dan mampu bertahan sampai sekarang. Aliran ini telah muncul pada abad pertengahan pertama Hijriah, yakni diistilahkan para sahabat orang yang memisahkan diri atau bersikap netral dalam peristiwa politik seperti Perang Jamal dan Siffin. Aliran kalam yang terakhir, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut telaah sejarah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul sebagai reaksi terhadap paham kelompok Mu'tazilah yang dikenal sebagai kaum rasionalis Islam yang ekstrim. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran pemikiran Islam yang dipelopori oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi yang berpegang pada putusan akal dalam hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Doktrin dari ajaran Maturidiyah yaitu akal dan wahyu, perbuatan manusia, kekuasaan manusia, sifat Tuhan dan melihat Tuhan, kalam Tuhan, perbuatan Tuhan, pengutusan Rasul, pelaku dosa besar, dan iman. Aliran Asy'ariyah adalah paham yang dinisbahkan kepada pelopornya alirannya yaitu Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Dalam aliran Al-Asy'ariyah, doktrin ajaran yang dibicarakan ialah sifat Tuhan, Al-Quran, melihat Tuhan, dan lain-lain. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai sejarah munculnya ilmu kalam dan aliran-aliran kalam beserta latar belakangnya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.